Saya menyampaikan bahawa ada dua fungsi utama dari rumah Allah, dari masjid, dan termasuk di tempat kita sebagian orang menyebut surau, yaitu yang pertama adalah sebagai tempat untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu fungsi utama. Yang kedua adalah sebagai tempat berhalaqah, berhimpun untuk mendapatkan ilmu tentang risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Islam. Itu adalah fungsi utama. Sedangkan fungsi-fungsi lainnya itu merupakan fungsi-fungsi yang boleh saja hadir, tetapi dengan syurut, dengan syarat-syarat. Misalnya fungsi ekonomi masjid. Masjid adalah tempat di mana para imamul muslimin mencarikan solusi tentang berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi oleh umat, tetapi bukan berarti bisnis dan perdagangan diangkut ke dalam masjid. Tetapi dari masjid bisa digerakkan potensi ekonomi umat seperti zakat, wakaf, sedekah. Tapi kalau berbisnis di masjid, jelas itu bukanlah perbuatan yang dibolehkan oleh syariat Islam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi, dan hadis ini diriwayatkan sebahagian oleh Imam Muslim tentang Insyadud Dhallah, tentang mengumumkan barang yang hilang, yang sudah kita jelaskan pada pertemuan tadi malam. Larangan dalam hadis itu ada larangan orang untuk mengumumkan barang hilang. Kisah onta merah yang tadi malam telah kita jelaskan. Dan ada lagi dalam riwayat Imam Ad-Darimi juga dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjid faqulu la arbahallahu tijaratak, wa idza ra'aitum man yansudu fihi ad-dalla faqulu la raddahallahu alaik." Apabila kamu sekalian melihat orang berjualan, berdagang di masjid, maka katakan kepada orang itu, la arbahallahu tijaratak, mudah-mudahan Allah tidak memberikan keuntungan kepada perdaganganmu. Wa idza ra'aitum, dan apabila kamu sekalian melihat mayanshudud dhallah, ada orang yang mengumumkan barangnya yang hilang di masjid ini, meminta siapa yang menemukan agar menghubunginya, maka katakan kepada orang itu, la raddahallahu alaik, mudah-mudahan tidak dikembalikan oleh Allah kepadamu. Peringatan tersebut atau petunjuk Rasul yang membolehkan orang untuk mengatakan yang demikian
merupakan suatu petunjuk yang menunjukkan bahawa perbuatan yang dua itu tidak dibolehkan di masjid. Tidak dibolehkan. Bertransaksi bisnis dan termasuk juga mengumumkan barang yang hilang. Tetapi kalau mengumumkan barang dapat, silakan. Tapi kalau ada yang mengumumkan saya kehilangan barang, tolong bagi siapa yang bertemu hubungi saya atau beritahu ke saya. Ini adalah perbuatan yang tidak dibenarkan di dalam syarak. Kalau kita tinjau dari sisi maksud dan tujuan pelarangan itu benar. Kalau diizinkan berbisnis, begitu juga membuat pengumuman seperti itu, maka rumah Allah ini akan bergeser dari fungsi utamanya, zikir, beribadah kepada Allah, dan dari majlis ilmu. Dan inilah yang terkadang dilupakan, seolah-olah peran ekonomi ini segala-galanya. Padahal peran utama dari masjid adalah tempat beribadah dan tempat bermajlis ilmu. Nah, kaum muslimin, cara-cara yang sekarang dilakukan orang memang tidak dalam bentuk transaksi langsung. Tapi tidak sedikit hari ini, karena lalai, orang mempromosikan bisnisnya di rumah Allah. Ini misalnya saja. Ucapan marhaban Ramadan ditempelkan di dalam rumah Allah, di masjid. Tapi kemudian di sampingnya ada promo produk lembaga keuangan. Ada promo travel untuk penyelenggaraan umrah dan haji di dalam rumah. Nah, baru-baru ini orang bersemangat menonton film Buya Hamka, tetapi mempromokannya di mana? Di masjid. Dengan alasan itu adalah karya yang mengkisahkan tentang ulama besar kita. Iya, dari satu sisi. Tapi di sisi lain ingat bahwa produser itu walau bagaimanapun dia adalah orang-orang yang bergerak di bidang komersil. Walaupun ada berita untung tidak apa-apa, tapi itu adalah komersial. Nah, orang-orang yang ghayyur, ya, yang mencoba menjaga kehormatan rumah Allah, jelas tidak nyaman dengan hal yang seperti itu. Kalau mau membuat kegiatan juga silakan buat di aulanya, silakan buat di halamannya atau dimanapun. Tapi jagalah rumah Allah ini sebagaimana yang diperankan dan difungsikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah An-Nur Allah katakan fi buyutin adzina Allah, di rumah-rumah Allah Allah mengizinkan an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu, yang diangkat dan disebut di dalamnya adalah nama Allah.
wa yusabbih lahu fiha bil ghudwi wal asal. Dan orang diizinkan untuk bertasbih di dalamnya bil ghudwi wal asal, di saat pagi hari dan di saat waktu petang. Menjaga peran dan fungsi dari rumah Allah ini adalah tugas kita bersama. Ulama memberikan peringatan, tapi ingat kondisi masjid hari ini tidak berada di dalam kewenangan ulama. Ini sudah bergeser lagi. Masjid malah berada dalam kewenangan orang-orang yang berpangkat, orang-orang yang berkuasa, dan orang-orang yang kaya, orang-orang yang berpengaruh. Sehingga kadang nasihat ulama dianggap lalu saja walaupun sudah diperingatkan. Nah, termasuk juga membuat berbagai kegiatan di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba perhatikan, kita bergotong royong membersihkannya, tapi suara yang dimunculkan di rumah Allah, entah nyanyian kasidah, entah apa bunyinya, orkes gambus, dan tidak sedikit acara-acara yang dibuat di rumah Allah itu terkadang bertolak belakang dengan semangat beribadah dan bermajlis ilmu tadi. Apalagi kalau sudah acara majlis ta'lim, kumpul rami-rami, ibu-ibu tegak ke mengko menyanyikan lagu, bapak mencalik belakang. Di dalam ibadah salat saja, wanita tidak ke depan. Tapi apa yang terjadi dengan alasan-alasan yang dibuat-buat? Hilang rasa malu. Apa yang dibolehkan sebenarnya di rumah Allah, mana yang tidak dibolehkan? Diabaikan begitu saja. Kalau ada ulama yang mengingatkan seperti yang saya ingatkan, maka dianggaplah ulama itu ulama kolot, ulama terbelakang. Padahal hal-hal yang demikian tidak bersesuaian dengan peran dan fungsi masjid. Nah, ibu-ibu bermajlis ta'lim, berbana-rebana di acara-acara Isra Mi'raj, maju ke depan, kemudian menyanyikan nyanyian-nyanyian, kemudian bapak-bapak menyaksikan. Apakah berubah peran dan fungsi masjid menjadi panggung, tempat hiburan? Dengan alasan menimbulkan semangat, apa betul dengan cara yang demikian? Nah, karena itu pertimbangkan betul dan tanyakan kepada ulama yang mengerti tentang peran dan fungsi masjid. Apa kegiatan yang bisa diangkat di rumah Allah? Baik masalah ekonomi maupun masalah sosial. Begitu juga masalah-masalah lainnya yang terkait dengan perekonomian dan masalah-masalah kemasyarakatan.